Oke, hari ini saya mau berbagi kasih karunia dengan judul pemulangan pertama. Jadi, kita review minggu lalu ya. Israel dibuang pada saat Babel berkuasa itu selama 3 kali, dalam 3 periode. Tahun 605, 597, sama 586. Nabi Daniel yang dibawa pada tahun 605, dia diberikan penglihatan banyak. Minggu lalu itu kita bahas 3 penglihatan. Yang pertama itu di Daniel 2, penglihatan lewat mimpi Nebukadnezar. Kemudian yang kedua itu lewat penglihatan 4 binatang sama penglihatan tentang domba jantan dan kambing jantan. Ini Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Ini minggu lalu kita bahas ini. Kita kaji bahwa ternyata nubuat-nubuat ini itu adalah gambaran dari negara-negara yang akan berkuasa. Itu Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma. Nah, sesuai dengan penglihatan itu, pada tahun 539, Babel hancur. Dan dimulailah kekuasaan gabungan Media Persia. Nah, yang jadi raja pertama waktu itu, namanya Raja Darius dari Kerajaan Media. Nah, waktu peristiwa ini terjadi, Daniel kira-kira bagaimana ketika proses ini terjadi? Pasti kaget sekali kan? Segala sesuatu yang masih berupa penglihatan atau nubuat, itu mulai digenapi. Ini pasti kaget sekali. Akhirnya, Daniel itu makin diteguhkan dan makin giat lagi untuk mengerti. Akhirnya dia baca-baca banyak buku sampai dia baca buku kitab Yeremia. Nah, disinilah dicatat Daniel 9. Dulu saya pernah ungkit-ungkit sedikit Daniel 9. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Nah, dia baca ini terus dia renungin. Terus kalau baca ayat 3 dan seterusnya itu, nanti teman bisa baca sendiri ya, ayat 3 dan seterusnya, itu dia kaget sekali, dia bertobat, dia berdoa pertobatan untuk dirinya, untuk bangsanya. Doanya itu sampai ayat 20. Kemudian ketika dia sedang berdoa, Allah mengirimkan malaikat. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk beritahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi, camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Nah, jadi, di saat ini Tuhan kasih dia lagi penglihatan. Penglihatan nubuat tentang 70 kali 7 masa. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, jadi di dalam nubuat 70 kali 7 masa ini, diberitahukanlah hal-hal yang akan terjadi ke depan. Misalnya, kepulangan mereka dari pembuangan, pembangunan kembali Yerusalem, kedatangan Mesias, nubuat tentang kematian Mesias, nubuat tentang penghancuran Yerusalem,
penghancuran total, nubuat tentang perang, sampai nubuat akhir zaman. Nah, ini saya nggak akan bahas. Kalau teman-teman pengen lebih paham mengenai nubuat tentang 70 kali 7 masa, itu bisa cek di YouTube. Saya udah kasih linknya, nanti teman-teman boleh buka. Ini Pendeta Won ajarin di 2 minggu, tanggal 14 sama tanggal 1. Tentang 70 minggu. Nanti di situ dijelaskan dengan jelas sampai ke sejarah-sejarah dunia. Nah, tapi hari ini saya mau fokus ke kalimat yang ini nih, yang dikasih warna merah. Dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Jadi, malaikat Gabriel kasih tahu bahwa Yerusalem itu akan dipulihkan dan dibangun kembali. Dan akan keluar firman yang seperti itu. Nah, jadi secara kronologi, setelah Babel hancur, Persia berkuasa, maka di tahun itu juga, Daniel perhatiin tahun-tahun pembuangan. Oh, Yeremia ngomong 70 tahun. 70 tahun bisa pulang. Jadi dia perhatiin, dia doa. Tiba-tiba nubuat tentang Yerusalem akan dibangun kembali itu keluar juga. Berarti apa? Itu meneguhkan dia. Pembebasan itu akan segera datang. Jadi dia hitung-hitung. Dia mulai hitung-hitung. Aku dibuang tahun 605. Pembuangan pertama itu semuanya tahun 605. Ini udah 539. Berarti udah 67 tahun berlalu. 3 tahun lagi nih berarti waktunya. Karena kan Yeremia bilang 70 tahun. Maka Daniel terus doa. Bahkan dia diancam mau masukin ke gua singa pun dia udah nggak peduli kan. Malah minggu lalu kita bahas, justru makin dia dimasukin ke gua singa, makin peristiwa dia diselamatkan Allah itu bikin Persia tuh gempar. Allah itu makin disegani. Nah, 1 tahun kemudian, tahun 538, masih sesuai dengan penglihatan yang dia terima, ternyata kerajaan Media beneran rajanya mengundurkan diri dan memberikan kekuasaan kepada kerajaan Persia. Dimulailah kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Kores. Nah, dicatat di Daniel 1, Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Maksudnya Daniel itu ditangkap tahun 605, terus dibawa sampai tahun pertama hidup di Babel sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Tahun pertama pemerintahan Kores itu di sini nih, 538. Tapi kalau kita lihat secara fakta, faktanya itu Daniel itu tuh bukan sampai tahun pertama, tapi tahun ketiga dari Kores, tahun 536. Nah, jadi kenapa Daniel dicatat hanya sampai tahun pertama pemerintahan Kores? Karena mau menunjukkan kepada kita hari ini ada peristiwa penting yang terjadi di awal pemerintahan Kores. Peristiwa penting itu apa? Dicatat di Ezra 1. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Nah, kata menggerakkan itu bentuk penekanan dari kata ur. Artinya menggerakkan, membuat, membangunkan. Jadi kalau orang lagi tidur, kita bangun gitu. Nah, dulu saya pikir kalau saya baca begini ya, Tuhan menggerakkan hati. Dulu saya pikir ini adalah peristiwa ajaib, peristiwa gaib, peristiwa alam roh. Jadi secara tiba-tiba, tanpa ada angin, tanpa hujan, terus Tuhan tiba-tiba gerakkan hati Kores. Tapi nggak seperti itu. Ada pekerjaan yang Allah lakukan sehingga itu membuat
hati Kores itu tergerak. Membuat hati Kores itu timbul iman. Nah, kalau kita baca Alkitab, iman itu cuma bisa ada kalau mendengarkan firman Tuhan. Maka berarti ada pekerjaan di mana Kores itu menerima firman. Nah, dicatat oleh sejarawan Yosefus, Raja Kores itu lagi baca kitab Yesaya. Ada tulisan tentang dirinya yang ditugaskan bangun bait suci. Nah, maka berarti kan Raja kafir mana mungkin buka kitab Yesaya kan? Pasti ini berhubungan dengan siapa? Daniel. Makanya Daniel dicatat ada pada tahun pertama pemerintahan Kores, itu untuk nunjukin bahwa ada hubungannya dengan hal yang dilakukan oleh Kores ini. Elena boleh tolong mute? Nah, jadi seperti itu. Dia diinjili oleh Daniel. Nah, perintah dari Kores itu seperti ini. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah hanya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel. Yang ini Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Ini perintahnya. Semua yang termasuk umat Allah pulang dan bangun bait suci. Nah, terhadap perintah ini, orang-orang tuh merespon seperti, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan para orang Lewi, dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, ini kembali kita ketemu kata, kalau tadi Allah menggerakkan, hatinya Kores, ini hatinya digerakkan Allah. Kata yang dipakai sama, Ur. Bagaimana Allah bisa menggerakkan hati mereka? Dengan kata lain, siapa yang injili mereka? Nah, kalau kita ingat ya, sebelum mereka dibuang ke Babel, lewat Nabi Yeremia, Tuhan telah menyampaikan firman untuk menyerah kepada Babel itu berkali-kali kan, 7 kali kita bahas. Mereka benar-benar kepala batu, nggak mau menyerah sampai akhir. Oleh sebab itu, dengan tangan yang kuat, Tuhan paksa mereka. Dibawa dengan paksa ke Babel. Nah, menariknya, waktu pertama kali dibawa, itu yang dibawa itu orang-orang muda pilihan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena biasanya kalau tawanan itu kan untuk pekerjaan kasar. Tapi pertama kali dibawa justru yang pinter-pinter, yang muda-muda. Dan dipakai untuk kerja bagi kerajaan Babel. Ditaruh di posisi-posisi penting. Di Daniel 1 ayat 4 dicatat seperti ini. Orang-orang muda yang memiliki pengertian tentang ilmu. Supaya bisa bekerja di istana raja. Nah, maka dipilihlah anak-anak muda saat itu. Kita tahu waktu dipilih anak-anak muda, ada 4 anak muda kan yang spesial. Daniel, kemudian 3 temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak tercemar. Bahkan makanan pun mereka nggak mau. Sama kayak makanan raja. Jadi mereka benar-benar orang yang diperkenalkan sangat terpisah. Nah, waktu pembuangan kedua, Raja Yoyakin yang dibawa. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Sama yang ahli-ahli kan, tukang-tukang bangunan, tukang-tukang besi. Ini yang dibawa. Nah, Raja Yoyakin ini satu-satunya raja yang taat pada firman peringatan Yeremia. Dia nyerah ke Babel. Waktu dia ke Babel, dia barengan Yeskiel. Artinya mata dan telinga dia itu dilatih di Babel bersama dengan Nabi Yeskiel. Nah, orang-orang yang di Babel ini ngerti bahwa setelah mereka dibawa ke Babel, mereka ngerti bahwa Tuhan itu nggak bisa dilawan.
Semua sudah sesuai dengan apa yang peringatan Yeremia udah sesuai. Apa yang Yeskiel nubuatkan udah sesuai. Hanya sekarang kan mungkin nggak seperti yang apa Tuhan bilang. Tuhan bilang 70 tahun doang loh. Dibuang hanya 70 tahun doang. Tapi kita sekarang berada di Babel, apakah benar-benar bisa percaya itu 70 tahun? Apa jangan-jangan selamanya? Siapa yang tahu? Nah, sambil hidup seperti ini, Yoyakin memperanakkan 7 anak. Dicatat di Tawarik, anak-anak Yekonya, orang kurungan itu ialah bla 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 bla. Ini dibaca ayat 17 sampai 19. Ini keturunan-keturunannya. Kalau kita susun, itu jadi seperti ini. Yekonya waktu di Babel, dia punya 7 anak. Sealtiel, Makiram, Pedaya, Sieneasar, Yekamia, Hosama, dan Nedapia. Ini anak-anak dia. Kalau lihat arti nama anak-anaknya, Yekonya itu waktu dibawa, dia tuh nggak punya anak. Jadi semua anaknya ini lahir di Babel. Sealtiel, arti namanya tuh, aku telah berdoa kepada Allah. Malkiram, artinya rajaku tinggi. Pedaya, artinya Tuhanlah yang menebus. Shenasar, artinya, oh Allah, tolonglah jaga. Yekamia, artinya Tuhan akan bangkit. Hosama, Tuhan telah mendengar. Nedabia, Tuhan murah hati. Ini nama-nama dia kasih nama anaknya di Babel. Menampakkan kerendahan hatinya dan pertobatan dari seorang raja. Nah, setelah 37 tahun berlalu, di tahun 562, Raja Babel ganti jadi Ewil Merodak. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Waktu perjalanan padang gurun, waktu umat Israel eksodus dari Mesir, ini terjadi 1000 tahun sebelum ini ya. Tuhan kasih hukum Taurat kan, sama Tuhan kasih tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun Sabat dan tahun Yobel itu terkenal sebagai tahun pembebasan. Ada peraturan yang kasih tahu kalau di tahun ini datang, tahun Sabat datang atau tahun Yobel datang, hutang, orang yang punya hutang itu harus dianggap lunas. Orang yang menggadaikan barang, barang gadainya itu harus dibalikin. Orang yang menjual dirinya sebagai budak itu pun harus dibebasin. Maka makin dekat ke tahun Yobel atau ke tahun Sabat, orang-orang miskin itu berusaha untuk pinjam duit sebanyak-banyaknya. Atau jual dirinya jadi budak. Dan orang-orang yang kaya itu pura-pura nggak ada duit. Awalnya begini mereka, demi nggak mau jaga tahun Sabat dan tahun Yobel. Tapi makin hari, tiap tahun berlalu, akhirnya jadi kebiasaan. Maka tahun Yobel dan tahun Sabat itu nggak pernah dijaga. Bahkan tanah itu kan harusnya istirahat setiap 7 tahun. Setiap siklus 7 tahun, tanah itu harus istirahat. Karena tahun Sabat. Nggak boleh dikerjain. Nggak boleh diusahakan. Tapi kita tahu bahwa apa? Umat Israel dibuang ke Babel itu gara-gara selama 70 kali tahun Sabat. Berarti udah 490 tahun. Mereka tuh nggak pernah jaga. Selama 490 tahun, harusnya tuh setiap 7 tahun tanahnya istirahat. Berarti tanah tuh harus istirahat 70 kali. Tapi benar-benar dipaksa terus kerja. Dihajar terus sama mereka. Jadi 70 kali mereka lalaikan tahun Sabat. Oleh karena itu mereka dibuang kan 70 tahun. Nah, Raja Yoyakin, dia ini raja loh. Seorang raja, suatu ketika tiba-tiba jadi budak. Dibawa ke Babel jadi budak. Di dalam pengetahuan dia, gue jadi budak selamanya ini. Tanpa punya harapan bisa dibebaskan. Nggak ada harapan bisa dibebaskan. Atau kapan bisa dibebaskan. Tapi suatu hari dia dibebasin. Suatu hari dia dibebasin, dibawa ke istana raja, dikasih pangkat tinggi, bajunya diganti, boleh makan di hadapan raja.
dikasih duit jajan setiap hari sampai dia mati selama hidupnya. Dari budak. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Raja Yoyakin ini merasakan apa itu pengampunan. Apa artinya pembebasan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, akhirnya dia ngerti. Kenapa sih Tuhan kasih hukum tahun Sabat sama tahun Yobel? Hal yang nggak bisa dimengerti oleh orang yang berada di atas, apalagi raja. Hal yang hanya bisa dimengerti oleh budak. Nah, sekarang itu terjadi pada dia. Dia dibawa ke istana. Dan di istana ada siapa? Ada Daniel. Ada Daniel di situ. Setelah dia dibebaskan dan pindah ke istana, Yoyakin sama keturunan-keturunannya, kan selama ini belajar sama Nabi Yeskiel kan. Setelah pindah ke istana, belajarnya sama siapa? Sama Daniel. Nah, seluruh keluarga Yoyakin itu belajar dari Daniel. Mendapat pewarisan iman dari Daniel. Nah, dari setiap keturunan, dari semua keturunan itu, ada satu tokoh hebat. Namanya Zerubabel. Dia yang pimpin pemulangan pertama. Kita sekarang renungin ya. Waktu dibawa ke Babel, di sebelah kiri, tahun 605, 597, 586, ini kan kita sebut generasi-generasi pembuangan. Ketika dibawa ke Babel, itu paksaan. Dipaksa, menolak mati-matian, tapi dipaksa. Dirampas, dibawa ke Babel. Tapi pulang untuk bangun bait suci, itu pilihan. Nggak ada yang paksa. Kores bilang kan, yang merasa umat Allah boleh pulang bangun bait suci. Yang merasa aja. Nggak ada paksaan. Zerubabel adalah orang yang belajar tentang nubuat 70 kali 7 masa, perubahan zaman, tulisan-tulisan Yeremia, bahkan sampai ke kitab-kitab Musa. Maka ketika perintah pulang bangun bait suci, bukan cuma Zerubabel yang bilang, aku mau. Tapi ada 50.000 orang yang bersedia. Dicatat di Ezra 2, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Terus dicatat. Nah, kalau di ayat 64, dari ayat 3, berarti Ezra 2 ayat 3, itu disebutin satu persatu orang, sampai ayat 64, seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Nah, jadi kalau kita bandingin generasi pembuangan sama generasi pemulangan, saat pemulangan itu ada hampir 50.000 orang yang bersedia pulang. Ini campuran dari orang-orang yang lahir di Babel, sama orang-orang yang dulu waktu masuk ke Babel itu masih muda banget, masih muda-muda. Nah, waktu generasi pembuangan, kita lihat yang sebelah kiri ya. Generasi pembuangan, waktu pembuangan, Alkitab tuh cuma catat ada 4 pemuda yang memisahkan diri, yang memiliki iman. Anak muda yang lain, sebagian besar tuh apa? Orang-orang yang menentang untuk nurut menyerah ke Babel. 70 tahun kemudian, Kores ngomong, yang termasuk umatnya pulang. Yang merasa umatnya pulang. Bangun bait suci.
Kalau dibandingin yang pulang sama yang tinggal di Babel, itu jauh. Yang pulang nggak sampai 50.000 loh. Artinya banyak yang takut pulang. Kenapa? Karena mereka nggak mau tinggalin selama ini mereka di Babel itu apa? Mereka udah bangun keluarga, bangun pekerjaan, mungkin punya tanah. Banyak yang nggak siap ninggalin Babel. Sedangkan di Yerusalem itu apa? Yerusalem itu puing-puing. Untuk orang-orang yang lahir di Babel, bahkan Yerusalem itu suatu negara yang asing. Kayak sekarang misalnya saya lahir di Indonesia, tiba-tiba disuruh pulang ke Cina gitu. Pulang ke Cina. Ada siapa di Cina? Udah nggak pernah di situ, udah berapa generasi. Bandingin. Generasi yang dibuang sama generasi yang pulang. Jauh kan? Tapi ketika mereka keluar, itu dicatat semua. Bahkan kalau baca setelah ayat 64, itu ternak-ternak pun dicatat. Ezra catat semua. Nanti Nabi Nehemia juga catat lagi. Dulu waktu saya baca ini ya, saya pikir, ini ngapain sih dicatat begini, kenal juga enggak, tahu juga enggak, ini informasi buat apa? Buat apa buat kita? Emang Tuhan tanya, siapa sebutkan orang-orang yang pulang dari Babel? Kan nggak gitu kan? Tapi coba deh, nanti teman-teman sempat baca deh Ezra 2. Tapi waktu baca, tempatkan diri kita di posisi Ezra yang catat nama-nama ini. Ini adalah nama-nama dari orang-orang yang melepaskan semuanya di Babel, yang hatinya digerakkan Tuhan untuk pulang bangun bait Allah. Ini adalah orang-orang yang dididik dan menerima iman dengan benar. Bahkan sebelum perintah untuk pulang diberikan. Seperti Daniel, yang orang pikir jadi Daniel tuh enak banget yang mangku bumi. Tapi bagi Daniel mati pun, jangankan kehilangan jabatan, mati pun nggak apa-apa, asal bisa menggenapkan kehendak Allah. Nah, kini rombongan-rombongan yang pulang ini, rombongan Zerubabel ini, oh kakek dulu cerita, saya dulu diampuni, itu indah. Tapi pengampunan seperti itu pun palsu. Itu bukanlah kebebasan sejati. Kebebasan sejati itu hanya dari Allah. Kalau kita bisa bebas dari dosa, makanya kita perlu bait suci, kita perlu ibadah, perlu mendekatkan diri dengan Allah. Daripada semua ini, daripada Babel, aku lebih mau menggenapi apa yang dinubuatkan di Daniel 9. Waktu Gabriel bilang kan, 70 kali 7 masa ditetapkan bangsamu untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan yang kekal, menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ini ngomongin Mesias kan? Orang-orang di Babel itu hidup dengan membawa pikiran seperti ini. Walaupun dipimpin oleh Persia, hidup nyaman di Babel, mereka tuh nggak terbuai, nggak terlelap di situ. Tapi berjaga-jaga atas kehendak Allah. Maka ketika tahun 537, 538 dikasih perintah, ayo pulang. Maka di tahun 537, 1 tahun setelah mereka siap-siap, mereka jalan. Mereka mulai jalan. Kalau hitung waktunya, mereka sampai ke Ezra 3 ayat 1 catat, ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Ini mereka nyampe di bulan 7 mereka ngumpul. Lalu di Ezra 3 ayat 8, pada tahun yang kedua setelah mereka sampai, berarti tahun 536. Mereka berangkat 537 sampai tahun kedua mereka sampai itu tahun 536, memulai pekerjaan itu. Jadi disinilah mereka mulai membangun bait suci. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Berarti kalau kita hitung ya,
Dari 605 sampai 536 itu pas 70 tahun. 70 tahun mereka mulai bangun loh. Dicatat di Ezra 3 ayat 11. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian, pujian, dan syukur, sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan. Oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dulu, menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Ini bait sucinya belum jadi loh. Kalau kita tempatkan diri kita di posisi mereka, ini mereka lagi di Babel, punya iman sambil berjaga-jaga, tiba-tiba tahun 538 Kores bilang, yang merasa umatnya pulang bangun bait suci. Mereka langsung siap-siap pulang. Dan ini pada waktu mereka taruh fondasi, peletakan batu pertama. Yang muda bersukacita. Yang tua-tua yang pernah lihat bait suci Salomo dulu sebelum dihancurin, nangis. Mungkin begitu batu itu diletakkan, seluruh proses mereka dibuang, sampai hari ini, langsung mereka kepikiran. Mungkin mereka sadar, wah, kenapa sih kita bisa dibuang dulu? Dan betapa mereka bertobat. Rita Citra, boleh tolong di-mute? Tadi digoreng lagi. Tadi Kalau Tuhan nggak pelihara, kalau Tuhan nggak jaga, apa mungkin mereka bisa pulang? Apa mungkin ada yang menjawab panggilan untuk membangun bait suci? Kores bilang, ayo yang merasa umatnya pulang. Nggak ada yang pulang pasti. Kalau nggak ada yang belajar, apakah bisa ngerti? Nggak akan ada yang bisa pulang. Nah, 536, mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sesungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Jadi lokasi tempat mereka bangun bait suci itu di bait suci yang lama. Waktu mereka mulai membangun bait suci, ada gangguan. Penduduk-penduduk sekitar itu mulai gangguin. Dan mereka mulai kirim suap ke bawahan-bawahannya Kores untuk mencegah pembangunan bait suci ini berlangsung. Bahkan selama zaman Kores, Raja Negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Musuh-musuh itu menggagalkan, kalau bahasa aslinya itu memecahkan, mematahkan. Jadi gara-gara musuh ganggu, mereka tuh benar-benar nggak bisa bangun. Hal ini bikin orang-orang yang pulang menjadi putus asa. Hatinya kayak ikutan roboh. Akhirnya nggak bisa bangun bait suci. Waktu hari demi hari berlalu, kan awalnya hati mereka sedih kan? Tapi mau nggak mau karena nggak bisa apa? Lepas tangan, lama-lama cuek, lama-lama terbiasa. Oh, kalau Tuhan memang izinin, pasti kita boleh bangun. Mungkin belum saatnya kali bangun. Makanya Tuhan nggak bisa kasih kita izin bangun. Makanya digangguin terus. Akhirnya mereka nggak minta Tuhan tolong mereka. Akhirnya mereka sibuk urusin rumah mereka sendiri. Bait suci mereka biarin begitu saja. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun berlalu. Awalnya memang sulit, susah, sedih. Tapi makin hari berlalu, makin nyaman. Beban untuk membangun bait suci itu lepas. Akhirnya lama-kelamaan hati mulai menjauh dari bait suci. Yang terjadi apa? Sibuk urusin pekerjaan sendiri. Itu ajarin kita bahwa
dosa kecil itu melahirkan dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Lama-lama membius diri kita. Itu kayak tidur lagi. Akhirnya hatinya tuh terbius, lupa. Tujuan mereka pulang itu ngapain tuh lupa. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Raja Kores itu memerintah 14 tahun. Ini tahun kedua pemerintahan Darius. Berarti Kores selesai, sekarang Darius. Ini tahun 520. Berarti 16 tahun mereka nggak berhenti. Mereka nggak bangun. Cuman ada pondasinya. 16 tahun. Bayangin kalau datang umur 10 tahun, ini udah umur 26 tahun sekarang. Yang datang 50 tahun, sekarang udah 66 tahun. 16 tahun berlalu. Selama 16 tahun ini mereka ngapain? Kalau lihat dari peringatan Nabi Hagai, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bujinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Nabi Hagai tegur. Kamu bilang ini belum waktunya bangun bait suci. Tapi ini waktunya bangun rumah sendiri. Terus dipapani dengan baik. Itu berarti rumahnya bagus-bagus kan? Nabi Hagai dan Nabi Zakaria itu dipanggil untuk menyadarkan umat-umat Israel. Mereka seruin, kehidupan kalian tuh sia-sia. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Tuhan serukan lewat Nabi Hagai, hidup kalian tuh sia-sia. Hidup yang seperti itu nggak akan memberikan rasa syukur dan nggak akan bisa memberikan buah apapun. Apa yang menurut kalian nyaman sekarang, kalian kan diem doang kan, nyaman kan? Sebenarnya itu tuh kehidupan yang sama kayak di Babel. Nah, kemudian lewat perintah-perintah seperti ini, peringatan-peringatan seperti ini, Tuhan menggerakkan semangat Jerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Menggerakkan semangat, ini kata yang dipakai sama, membangunkan. Dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menggerakkan semangat. Tanpa nggak ada seorang pun yang bisa terbangun. Nah, Tuhan itu membangunkan dengan firman. Di Hagai 2, kalau Indonesianya ayat 3. Katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini adalah firman-firman yang disampaikan untuk menguatkan, untuk untuk membangkitkan semangat. Jadi jangan bayangin tidur-tiduran di rumah, tiba-tiba, semangat.
Hagai 2 ayat 6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Jangan takut, kata Tuhan. Nabi Zakaria juga ngomong. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Dengan kekuatan, kamu mau coba bangun bait suci, nggak bisa. Dengan keperkasaan mau bangun bait suci, nggak bisa. Tapi dengan roh Allah. Firman-firman ini, teguran-teguran ini, setelah 16 tahun mereka tertidur, pakai alasan apa? Diganggu terus sih. Jadi kami nggak bisa bangun. Akhirnya apa? Firman itu kayak pedang, kan? Tajam, menusuk hati mereka. Membuat hati mereka terbakar dan berkobar-kobar. Akhirnya apa? Mulai semangat lagi. Tapi kan situasinya masih sama kan? Izinnya kan, memang izinnya ada. Tapi kan disogok-sogok kan banyak kan, sampai mereka nggak bisa bangun. Ini situasinya sama nih. Tapi kali ini mereka nekat. Dicatat di Ezra 5 ayat 1, tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Kita bisa lihat Zerubabel ini orang yang begitu dikasih firman langsung bangkit. Ini tahun kedua Darius. Ketika mereka nekat bangun, gangguan datang lagi. Musuh datang lagi. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar-Bosnai dan rekan-rekan mereka, dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Ibaratnya langsung, kalau zaman sekarang ini apa ya? Sidak langsung. Yang ada izinnya nggak? Ada IMB-nya nggak? Ada dari Kores, kata mereka. Tapi karena selama ini diganggu, jadi nggak bisa bangun. Akhirnya apa? Orang-orang musuh ini ngapain? Mereka tanya, siapa yang bangun? Kepala-kepalanya siapa? Ini ada di ayat-ayat ini ya. Kepala-kepalanya siapa? Dicatat sama mereka siapa. Alasan bangun kenapa? Siapa yang kasih izin? Dicatat semua tuh. Sampai setelah mereka catat, kita ngomong, kami ini kan ditugasin bangun karena kami ini dulu umat Allah, tapi karena kami jahat, kami diusir ke Babel. Tapi di Babel, Kores bilang kami boleh pulang dan suruh bangun bait suci. Bahkan Kores sendiri yang ngasih kami kembali seluruh peralatan bait suci. Kasih kami ternak-ternak untuk beribadah. Suruh kami bangun bait suci. Kalau nggak percaya, coba deh. Selidiki, bener nggak? Jadi mereka pergi ke kerajaan, ngelapor ke Darius. Darius cek, bener nggak itu? Setelah Darius cek dan ternyata benar, dia kasih perintah ini di Ezra 6. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang Sungai Efrat, dan Syetar-Bosnai serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang Sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Disuruh ngapain? Jangan diganggu. Mereka mau bangun bait suci, bangun. Lebih lagi, Darius ngomong apa? Telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang Sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang itu. Apa yang diperlukan? Lembu jantan, domba, anak domba, untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem, semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian. Tadinya mau menghalangi, sekarang setelah dicek, harus bantuin. Mereka butuh apa?
Kasih semua. Nggak boleh lalai. Supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Intensinya si Darius juga nggak murni banget. Biarin mereka bangun bait suci supaya mereka bisa doain aku sama anak-anakku. Jadi kalian nggak boleh ganggu ya. Akhirnya apa? Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu. Kalau ada yang berani ngelawan, itu akan digantung. Ditusuk pakai tombak, digantung, jadiin sate. Pakai tiang rumahnya sendiri. Darius kasih perintah semua ini. Maka sejak saat itu, dari tahun 520, para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Iddo. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Mulainya tahun kedua, selesai tahun ke-6. Berarti 4 tahun waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan bait suci. Total, dari 586 bait suci itu dihancurin, dan sekarang tahun 516 bait suci itu berdiri kembali, 70 tahun tepat. Maka lewat kehidupan mereka, orang-orang Israel tuh mengalami sendiri secara langsung penggenapan 70 tahun. Bukan hanya menyaksikan, mereka tuh berpartisipasi dalam yang kita bilang ini sejarah penebusan. Ini orang-orang yang berpartisipasi menggenapkan sejarah penebusan. Maka kalau kita baca di Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita baca ayat ini bagus kan? Untuk orang-orang yang putus asa atau orang-orang yang dalam keadaan seperti budak, punya beban berat, ayat ini kan benar-benar bagus kan? Nah, kalau kita bandingkan sama tulisan Yeremia 29, rancangan damai sejahtera. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bagus kan ayat ini kan? Tapi pada waktu Yeremia ngomong ini, waktu masih di Yerusalem, kalian nyerah deh ke Babel. Ada rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Ada yang mau dengerin nggak waktu itu? Oh, hari ini sekarang udah cerah, udah penuh harapan sekarang. Maka hari depan pun pasti cerah juga. Ngapain nyerah ke Babel? Emangnya mau kasih harapan apa lagi? Di zaman itu tuh nggak ada yang bisa ngerti tulisan Yeremia itu seperti apa. Tapi sekarang, apa yang dulu diusir karena nggak ada iman, kini dikembalikan dalam keadaan penuh iman. Maka kalau kita baca Matius 1 ayat 12, ini silsilah Yesus ya. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakkan Sealtiel. Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Maka kalimat ini kita nggak akan lihat ini hanya nama-nama tanpa arti. Bahkan kita dengerin kata Yekonia memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, itu setelah kita belajar ini semua adegan peristiwa-peristiwa berminggu-minggu yang kita bahas ini, itu kayak film muter di kepala kita. Sejarahnya dengan detail kita tahu, kita ngerti. Oh, Zerubabel nih orang yang, ini nih yang mimpin umat Israel pulang. Dia yang menjawab amin ketika disuruh pulang. Tinggalin semuanya. Sama 50.000 orang. Imannya dari mana? Oh, itu iman karena mereka tuh diajarin oleh Nabi besar Daniel, Yeremia, Yeskiel. Oh, Daniel dapat penglihatan. Allah kasih pemeliharaan dan semuanya terjadi.
Ternyata semuanya tuh semua bisa terjadi lewat kedaulatan Allah. Tapi kalau kita renungin lagi, tapi Zerubabel tuh bukan anaknya Sealtiel. Zerubabel tuh anaknya Pedaya, kalau baca di kitab Tawarik. Kenapa dicatat anak Sealtiel? Ekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel. Padahal kalau di Tawarik catat apa? Zerubabel tuh anaknya Pedaya. Apa Matius salah ingat? Lalu kenapa Sealtiel jadi bapaknya Zerubabel? Ini PR ya buat teman-teman. Nanti baca di buku 5. Saya kasih petunjuk. Arti nama Sealtiel itu, aku telah memohon kepada Allah. Nah, dari kata meminta, berdoa, memohon. Kalau kita dengar kata meminta, berdoa, dan memohon, ini kita bisa ingat doa Daniel yang di Daniel 9. Tanpa firman, apa yang akan didoakan? Sealtiel itu akan doakan apa? Kan arti namanya meminta, berdoa, memohon. Tanpa firman, apa yang akan didoakan, apa yang akan dimohonkan? Setelah Matius catat Sealtiel, catat Zerubabel. Arti nama Zerubabel, lahir di Babel, atau keturunan Babel. Tanpa firman, maka yang lahir dari doa Sealtiel benar-benar orang Babel. Keturunan Babel. Lahir di Babel, besar di Babel, bertumbuh di Babel, akhirnya jadi orang Babel. Tapi karena firman yang membangunkan, menyadarkan tentang tanah asal, Yerusalem. Apa yang didoakan Sealtiel? Zerubabel seperti apa yang lahir? Dari Zerubabel, yang artinya lahir di Babel, keturunan Babel, itu dimasukkan ke dalam silsilah Yesus. Artinya dimasuk ke dalam apa? Keturunan Allah. Bukan hanya sadar, Zerubabel itu bukan hanya sadar. Zerubabel itu menjadi orang yang berdiri paling depan dalam mewujudkan kehendak Allah. Nah, dengan menunjuk Zerubabel seperti ini, Allah bilang, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Cincin meterai itu, kalau zaman dulu tuh cincin yang dipakai untuk memeteraikan sesuatu. Misalnya orang raja bawa cincin meterai. Cincin meterai itu selalu dibawa raja. Jadi ketika dia lihat ada sesuatu yang dia suka, dia cap, ini punyaku, ini punyaku. Mengesahkan. Bisa jadi wakil raja, cincin meterai. Nah, Zerubabel tuh jadi hambanya Allah dan jadi cincin meterainya Allah. Artinya apa? Akan selalu bersama-sama dengan Allah, akan ada bersama dengan Allah dan akan selalu dijaga oleh Allah. Nah, sama seperti itu, Babel itu kan di hari akhir itu gambaran dari dunia. Babel itu simbol dunia. Kita pun sekarang orang-orang yang lahir di dunia, besar di dunia. Dan kalau kita hidup tanpa firman, kita akan hanya terus mengertinya dunia. Kasih, ya kasih duniawi kita ngerti. Politik, politik duniawi kita ngerti. Bekerja, pekerjaan duniawi kita ngerti. Tapi hari ini pun, sampai malam ini, kita masih belajar firman, kan? Itu kita sedang dibangunin. Seperti Zerubabel yang dibangunin Daniel. Nah, Daniel itu diberikan banyak penglihatan. Tapi, apa yang Daniel ngerti di zaman itu tuh terbatas. Kenapa? Karena firman-firman yang diberikan kepada Daniel itu dimateraikan. Daniel 12 contohnya ya. Adapun aku memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuhanku, apakah akhir segala ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Orang-orang di Babel menerima pengajaran dari Daniel, tapi firmannya itu masih firman yang disegel. Jadi mereka tuh hanya ngerti secara luar. Maka
mereka dengan pengertian yang secara luar, mereka menggenapi secara luar. Nah, tepat secara luar, 70 tahun beneran jadi, bait sucinya beneran bangun. Tapi ketika akhir zaman tiba, ini kan zaman Daniel. Zerubabel menggenapi tepat seperti arti luar. Akhir zaman, Alkitab catat apa? Di akhir zaman, materainya itu udah nggak ada lagi. Firman yang dimateraikan itu akan dibuka. Contohnya di Wahyu 5 ayat 5, Wahyu 10 ayat 2, Wahyu 22. Firman itu akan dibuka. Lewat pekerjaan Roh Kudus, di zaman akhir akan ada generasi yang menerima pengajaran firman dari kitab yang terbuka. Maka mereka pasti akan yang pertama-tama terbangun, Tuhan bangunin mereka. Di zaman Babel, dia sampaikan firman yang dimateraikan. Tapi di zaman akhir disampaikan firman yang tidak lagi dimateraikan. Akan ada generasi akhir yang seperti apa? Kata malaikat di Wahyu bilang apa? Akan ada pekerjaan memateraikan hamba-hamba. Artinya apa? Saya bacain ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Wahyu 9:4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Di akhir zaman, pekerjaan memateraikan itu akan terjadi. Artinya apa? Kan kalau di zaman Zerubabel kan Zerubabel jadi materainya kan, cincin materainya. Di akhir zaman, generasi akhir zaman itu akan menggenapi Zerubabel secara rohani. Orang-orang yang akan dipakai Allah sebagai aktor utama dalam sejarah penebusan akan menggenapi pekerjaan Allah. Saya berdoa dan memohon berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus ketika peristiwa itu terjadi, semoga Allah dapat memberikan belas kasihannya kepada setiap kita. Lihat kita, Allah berbelas kasihan, dan Allah pun bilang, oke, aku mau bangunin dia juga. Nah, ketika kita dibangunkan Allah dengan menerima firman di akhir zaman, kita akan menjadi orang-orang yang seperti Zerubabel yang dapat dipakai Allah. Nah, pembahasan kita sampai di sini untuk pemulangan pertama. Minggu depan kita akan bahas pemulangan kedua. Sampai sini ada pertanyaan nggak?